So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng Ali sini. Oke, ini adalah Oppo Find X9. Ya, flagship baru dari Oppo dengan ukuran compact yang udah launching dari semingguan lalu dan cukup ramai juga dibahas di sosial media. Buat harganya sendiri, Oppo Find X9 ini itu ada dua pilihan kapasitas storage. Pertama ada yang 12/256 GB yang harganya ini ada di 14.999 dan ada yang 16/512 GB yang harganya ada di 16.999. Oke, buat desainnya sendiri Oppo Find X9 ini itu punya desain yang clean, modern, dan tetap kelihatan stylish. Aku suka dengan desain model kameranya yang sekarang berbentuk persegi, serta finishing bodinya yang halus dan punya looks yang kelihatan premium. Untuk framenya ini flat tapi nggak yang tajam dan masih nyaman ya buat dipegang-pegang tanpa case. Di sisi atas smartphone ini ada IR sensor, di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power, di sisi kiri ada snap key yang fungsinya bisa kita atur, dan di sisi bawah ada SIM tray dual nano SIM tanpa adanya slot buat microSD tambahan, lalu ada lubang mic, lubang charging USB-C, dan speaker yang jenisnya ini stereo, di mana speaker yang satu lagi itu jadi satu sama earpiece-nya. Oppo Find X9 ini itu punya IP rating IP66, IP68, IP69 yang mau kesiram air, mau kemasukan air, sampai sengaja mau disemprot pakai water jet ini juga masih aman ya buat smartphone yang satu ini. Lanjut, kalau buat layar, panel yang dipakai ini AMOLED, resolusinya 1.5K 1256x2760 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,59 inci. Buat layarnya ini punya 1 miliar warna, support Dolby Vision dan HDR10 Plus yang bikin buat dinikmatin saat nonton itu bakalan manjain mata kita ya sebagai pengguna. Gambar tajam, warnanya kaya, hitamnya pekat, ini jadi combo yang nikmat sih buat lihat berbagai konten yang fokusnya ke visual. Buat refresh rate ada di 120Hz yang jelas ini dipakai scrolling udah kerasa smooth. Buat kecerdasan layar juga punya peak brightness yang ada di 3600 nits yang udah terang banget buat penggunaan saat outdoor. Kalau buat proteksi, Oppo tuh kasih Corning Gorilla Glass 7i buat layar dari Oppo Find X9 ini. Ini lumayan lah ya buat ngelindungin layarnya dari baret. Sedangkan buat fingerprint ini udah under display yang jenisnya ultrasonic, dan buat kecepatan bacanya ini udah luar biasa kencang. Jadi nyaman banget buat dipakai. Kalau ngomongin desain layar, ini jenisnya flat ya yang kelihatan manis. Bezelnya juga sama rata di keempat sisinya, dan dia itu punya looks yang kelihatan premium juga kalau dilihat dari depan. Overall, mulai dari kualitas, tampilan, proteksi, serta keamanan dari layar Oppo Find X9 ini tuh udah bisa kasih kualitas paling jempolan nih buat layar sebuah smartphone flagship. Buat konektivitas, Oppo Find X9 ini itu udah support Wi-Fi 7, Bluetooth-nya versi 6.0, support NFC dan IR remote, serta buat USB-C-nya ini 2.0 yang udah support OTG. Oke, kita lanjut bahas performanya. Buat performa, Oppo Find X9 ini itu pakai chipset Dimensity 9500 yang punya fabrikasi 3 nanometer. Buat jenis storage-nya sendiri ini LPDDR5X dan UFS 4.1. Di Antutu versi 11, Dimensity 9500 di Oppo Find X9 ini itu dapetin skor di 3,5 juta. Dan wajar aja karena ini chipset paling kenceng dari MediaTek buat sekarang. Mainin game Mobile Legends ini dapetin settingan rata kanan alias ultra. Di game ini itu udah merem lah ya, bisa dapetin 120 fps tanpa kendala dan hambatan sama sekali pas dimainin. Aku juga udah pakai smartphone yang satu ini buat push rank dan puas banget nih sama performanya di game ini. Lanjut, buat PUBG Mobile, settingan yang didapat ini juga rata kanan. Di settingan smoothnya ini bisa dapat frame rate ultra ekstrim yang artinya dia bisa dapat 120 fps juga. Dan ketika dimainin ya udah tau lah ya kalau HP ini bakalan lancar dan nyaman banget. FPS mentoknya ini bisa didapat di sini tanpa adanya frame drop sama sekali. Ditambah di sini gyronya udah hardware yang bikin pengalaman main PUBG di Oppo Find X9 ini itu makin tambah asik lagi. Kalau buat Genshin Impact ini kita sikat aja langsung pakai settingan highest-nya. Di game ini 60 fps juga udah lancar buat didapetin. Suhu juga masih terbilang adem bahkan setelah 30 menit main. Overall performa gamingnya sih ini udah memuaskan banget. Buat ukuran HP flagship, Oppo Find X9 ini itu udah bisa memenuhi ekspektasi main game yang nyaman itu kayak gimana. Kalau buat baterai ini yang gokil, kapasitasnya ada di 7025 mAh, di mana ini baterai silikon karbon generasi ketiga dari Oppo. Dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 3%. Main sosmed scrolling IG Reels selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 5%. Dan buat main Mobile Legends selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 12%. Sementara itu buat kecepatan ngecas ada di 80 watt Super VOOC yang buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu 50 menit aja. Di sini ada juga AirVook wireless charging 50 watt dan bisa reverse wireless charging 10 watt ya, yang lumayan nih buat ngecas TWS.
Kalau buat sistem operasi, Oppo Find X9 ini itu pakai ColorOS 16 dengan basis Android 16. Untuk update sendiri, Oppo kasih jaminan 5 kali major update dan 6 tahun security patch. Ini jaminan yang panjang banget ya yang dikasih sama Oppo. Intinya untuk pemakaian jangka panjang nggak perlu dikhawatirin lagi ya, karena ini juga HP flagship yang setelah bertahun-tahun pasti bakalan tetap smooth. Untuk fitur AI ini udah pasti lengkap ya. Salah satu yang paling fresh dari Oppo ini ada AI Mindspace, di mana kita tuh bisa minta AI buat summary konten atau artikel yang lagi kita lihat. Tinggal swipe ke atas pakai 3 jari. Nanti otomatis AI Mindspace ini bakal analyzing data yang ada di layar dan kita itu bisa dapat info tentang apa isi kontennya, musik yang dipakai, sampai detail-detail yang mungkin nggak ke-notice sama kita. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Oppo Find X9 ini itu dibekali dengan Hasselblad Master Camera System, di mana di bagian belakang ini ada 3 buah lensa. Pertama ada 50 megapiksel main camera dengan sensor Sony Lithia 808 yang udah ada OIS-nya. Lalu ada 50 megapiksel ultra wide kamera dengan sensor ISOCELL GN5 dan ada 50 megapiksel periscope kamera dengan zoom optical 3 kali yang pakai sensor Sony Lithia 600 yang udah ber-OIS. Sementara itu di bagian depan ini ada 32 megapiksel front kamera dengan sensor Sony IMX615. Hardware-nya yang mumpuni tentunya juga didukung nih sama software dari hasil Lumo Imaging Engine mereka yang bisa ningkatin kejernihan foto, dynamic range sampai konsistensi warna asli yang menghasilkan gambar yang enak buat dilihat. Buat hasilnya tentu aja memuaskan ya. Aku udah cukup banyak ambil sampel foto. Buat yang udah follow IG Kuliah Sore, di sana aku juga udah share ya hasil jepretan lensa telenya di konten What I See What I Take. Hasil jepretannya ini asli legit banget, clean dan tetap tajam. Buat warna ini sedikit ada boosting tapi masih dalam batas wajar ya, yang nggak kelihatan lebay. Untuk hasil foto low light-nya ini juga masih cukup oke meski dengan berkurangnya detail. Tapi di sini kelihatan Oppo tuh nggak berusaha buat cerah-cerahin hasil fotonya ya, jadi kelihatan natural aja gitu. Nah, sisa hasilnya kalian bisa cek aja dari hasil foto-foto dan video berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari Oppo Find X9 pakai resolusi Full HD 30 fps dan Ultra Steady masih off. Hasilnya seperti ini. Buat pindah-pindah lensa udah smooth lah ya. Nah, ini Ultra Steady udah aktif. Kayaknya bedanya nggak terlalu jauh karena emang dasarnya udah lumayan stabil. Ini ultra wide 1 kali, ini yang 3 kali, balik lagi ke 1, ultra wide, mantap. Ini Full HD 60 fps, ini kamera utama, ini ultra wide, ini 3 kali, balik lagi ke kamera utama, dan ini yang ultra wide. Oke, kalau ini 4K 30 fps. Pindah-pindah lensa juga masih bisa dan masih smooth buat perpindahan antar lensanya. Ini 4K 60 fps, pindah-pindah lensa juga masih smooth di sini. Dan ini bukan settingan tertingginya ya, karena dia tuh bisa 4K 120 fps. Itu buat kayak rekam yang bergerak-bergerak, misal kayak hewan-hewan gitu, misal kalian foto-foto kendaraan atau sport ya, itu bakal kepake. Cuma kita cukup rekam di ini aja sih, 4K 60 fps udah mentok, udah oke banget. Apalagi dia pindah-pindah lensanya juga masih smooth banget. Oke, kalau ini buat perekaman video kamera depan Full HD 30 fps, hasilnya seperti ini. Lumayan lebar. Kalau buat dynamic range dia juga oke lah ya. Langit
warna-warna biru dari langit juga masih tetap ke expose. Mukanya juga cakep, warna kulit juga cakep, kestabilan juga oke. Kalau ini adalah Full HD 60 fps nya, hasilnya seperti ini. Dan keren juga, oke banget lah. Next kita ke 4K. Oke, kalau ini ke 4K 30 fps nya. Tuh, ada ambulan, kedengeran nggak tadi barusan lewat. 4K 30 fps hasilnya seperti ini. Dynamic range masih oke juga, dipakai jalan juga masih stabil. Nah, kalau kamera depan emang mentoknya di 4K 60 fps ya. Kalau kamera belakang tadi kan bisa 4K 120. Kalau di sini 4K 60 mentok. Dynamic range aman. Oke, gitu aja. Kita balik ke studio. Yuk. Sebelum balik ke video, kita coba dulu portrait videonya. Ini objeknya tangan seperti ini. Gimana nih menurut kalian? Ini resolusi mentoknya tapi di 4K 30 fps saja ya. Dan kamera ultrawide nggak bisa dipakai di sini. Nah, kalau ini buat portrait video kamera depan hasilnya seperti ini. Detailnya ya cukup oke lah. Oke, gitu aja. Resolusinya juga sama sih, mentoknya di 4K 30 fps. Oke, gitu aja. Kita balik ke studio. Yuk. Di Oppo Find X9 ini itu untuk editing juga fiturnya udah lengkap ya, tanpa perlu aplikasi tambahan. Ditambah adanya fitur AI Editor yang lengkap bisa bikin hasil foto jadi lebih mantap lagi. Buat edit video di galeri ini juga udah bagus interface-nya. Ini mirip lah kayak aplikasi editing pada umumnya. Oke, kesimpulannya Oppo Find X9 ini sebagai smartphone flagship dengan ukuran compact, tapi itu tetap bisa kasih pengalaman flagship yang beneran maksimal. Desainnya premium, layar cakep, performa kencang, baterai tetap badak, dan kameranya ini juga punya hasil yang legit. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.